Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat beribadah di bulan Ramadan. Semoga terus lancar-lancar, sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga semuanya, juga dilindungi oleh Allah. Dan semuanya juga semoga dimurahkan rezekinya ya. Oke Sobat Football United, ada situasi terkait dengan penjaga gawang Manchester United yang ingin gue bahas di video kali ini. Ada berbagai sumber yang gue ambil sebagai referensinya. Oke, gue ingin ke kabar-kabarnya dulu, baru nanti gue bahas ya. Pertama, langsung aja terkait dengan posisi dari Altay Bayindir. Disebutkan oleh Sport Witness dan juga Fanatik. Ini merupakan media dari Turki ya, cukup besar. Di X followernya ini ada 1,4 juta. Besiktas disebutkan sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mendatangkan Altay Bayindir di musim panas dengan angka 5 juta euro. Manchester United terbuka untuk menjual pemain ini ya, di mana kontraknya tersisa 18 bulan lagi dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Kesepakatan personal dikabarkan sudah disepakati dengan angka sekitar 2 juta euro per tahun. Dan ini turun ya dari pembicaraan awal di angka 3 juta euro. Jadi ini personal ya, angka gajinya yang akan diterima oleh Altay Bayindir. Gue belum ada kabar yang mengkonfirmasi kabar ini benar atau tidak. Karena seperti kita ketahui saat ini bursa transfer sudah tutup. Manchester United sedang fokus betul untuk mencapai target musim ini, dan itu menurut gue membutuhkan konsentrasi dan juga fokus yang besar, sehingga kabar seperti ini gue sanksikan. Tapi gue belum tahu nih, bisa jadi gue salah, tapi gue sanksikan. Kalau seandainya ini terjadi mungkin di sekitar bulan akhir Mei atau awal Juni, oke. Tapi di tengah-tengah musim seperti ini menurut gue ini masih belum bisa dikonfirmasi kabar ini ya. Dan situasi lainnya terkait dengan posisi penjaga gawang Manchester United juga, Jamie Jackson dikabarkan bahwa Andre Onana ingin berjuang untuk bisa kembali ke posisi penjaga gawang Manchester United setelah masa peminjamannya di Trabzonspor selesai di bulan Mei, dan dia percaya dia akan diberikan kesempatan untuk melakukannya. Di kabar lainnya dari Alex Kruk dari Talksport dan juga dari Fabrizio Romano ya, sempat di beberapa konten sebelumnya dia mengatakan bahwa memang Manchester United ini tidak ada keinginan untuk mengintegrasikan kembali Andre Onana ke dalam skuad Manchester United dan berusaha untuk menjual Andre Onana. Nah, ini ada dua situasi yang berlawanan menurut gue ya. Andre Onana ingin kembali, tapi di sisi lain Manchester United disebutkan ya tidak tertarik dan memang ingin menjual Andre Onana. Ya, kalau menurut gua terkait dengan situasi penjaga gawang Manchester United ini menarik. Satu hal yang pasti itu adalah Senne Lammens yang dari sebuah statistik yang gua dapatkan ya, bahwa angka penyelamatannya ini yang tertinggi sejauh ini di Premier League. Artinya apa? Penjaga gawang muda asal Belgia ini yang didatangkan di musim ini luar biasa. Tidak mudah untuk bisa menjadi penjaga gawang Manchester United, artinya bisa langsung perform gitu ya, memiliki penampilan yang bagus, memiliki performa yang luar biasa. Tapi Senne Lammens mampu melakukannya. Dan ini baru musim pertama. Tentu saja akan ada naik dan turunnya. Tapi sekali lagi dari apa yang ditunjukkan oleh Senne Lammens sejauh ini menunjukkan bahwa dia memiliki dasar, memiliki fondasi yang kuat untuk memiliki potensi yang lebih besar lagi. Nah, dari situ gue berpikir ya tidak bijak, tidak tepat kalau justru Manchester United mendatangkan penjaga gawang lainnya yang memiliki posisi sebagai penjaga gawang utama.
Apalagi nama tersebut adalah Andre Onana, karena ya gue pikir bagi fans Manchester United nama Andre Onana sudah selesai. Dan ya kali ini menurut gue yang menarik justru bukan siapa penjaga gawang utama di Manchester United, justru lebih ke siapa penjaga gawang kedua dan juga penjaga gawang ketiga bagi Manchester United. Karena dengan proyeksi Sean Elements akan tetap sebagai penjaga gawang nomor 1, siapa yang akan menjadi penjaga gawang nomor 2? Semisal Altay Bayindir cabut. Lalu juga keadaan dengan Tom Heaton ya, karena kontrak dari Tom Heaton ini juga akan berakhir. Kalau gua cek kontrak dari Tom Heaton ini memang akan berakhir di musim panas tahun ini. Penjaga gawang berusia 39 tahun saat ini memang berfungsi sebagai penjaga gawang ketiga. Ini juga harus dipahami, mungkin bagi sobat Football United ya. Ya gue juga secara ringan amatiran sih, tapi memang dalam sebuah klub ada plot-plot, ada pembagian-pembagian, terutama untuk posisi penjaga gawang. Artinya memang ada penjaga gawang nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3 dengan tugasnya masing-masing. Nomor 1 jelas ya, memang disiapkan untuk pertandingan. Nomor 2 disiapkan untuk menggantikan nomor 1 dan juga memberikan semacam kayak kompetisi bagi penjaga gawang nomor 1. Lalu penjaga gawang nomor 3 ini sesungguhnya memang ya penjaga gawang yang sifatnya untuk lebih ke mungkin keseimbangan saja, karena 2 mungkin tidak cukup karena kompetisi yang diikuti juga cukup banyak. Semisal 1 ada cedera ataupun 1 ada absen, Manchester United tetap memiliki 2 penjaga gawang yang siap ya. Dan itu saat ini fungsinya ada pada Tom Heaton yang kontraknya akan berakhir di musim panas nanti. Dan ini siapa yang akan menggantikan? Ada beberapa pendapat misalnya yang mengatakan, kenapa tidak mempromosikan penjaga gawang muda dari tim akademi ataupun yang saat ini sedang dipinjamkan? Ada beberapa nama di situ. Gue tidak ingin membahas terlalu spesifik karena menurut gue sama saja. Maksud gue begini, penjaga gawang muda harus berkembang, dan berkembang itu dengan menit bermain yang banyak. Kalau dia menjadi penjaga gawang nomor 2 atau bahkan menjadi penjaga gawang nomor 3, menit bermainnya tidak banyak. Dan ini akan menghambat perkembangan menurut gue secara teknis dan juga yang tidak kalah penting secara non teknis. Sean Elements. Kenapa sih Sean Elements ini kok bagus ya menurut gue? Artinya di musim ini, sejauh ini menurut gue pada prinsipnya, siapapun yang datang ke Manchester United, sekali lagi ya, siapapun yang datang ke Manchester United saat ini, siapapun itu sebenarnya, artinya pemain di posisi manapun, menurut gua sebenarnya pada dasarnya itu punya kemampuan teknis yang bagus, menurut gua ya, secara ringan amatiran. Tapi untuk posisi-posisi tertentu, di banyak posisi sebenarnya, dan secara khusus posisi penjaga gawang dari yang sudah-sudah, situasi mental ini penting. Situasi karakter ini penting menurut gue. Dan ini merupakan salah satu faktor terkuat dari seorang penjaga gawang muda, Sean Elements. Dan itu menurut gua juga didapat selain memang karakter yang natural ya, artinya memang dia mempunyai karakter yang kuat, juga bagaimana dia sudah memiliki pengalaman. Dan kalau melihat memang Sean Elements ini kan dia sebagai pemain sudah memiliki pengalaman sebagai penjaga gawang nomor 1, artinya dan bermain di kompetisi yang tertinggi gitu ya di sebuah negara. Katakanlah sebelum ke Manchester United dia memperkuat Royal Antwerp, dia memperkuat sebelumnya klub Brugge juga. Bahkan ada kabar pada saat itu sebenarnya dia ditangkap oleh radar salah satu klub besar di Eropa, tapi dia lebih memilih untuk ke klub Brugge. Kenapa? Di usia yang masih sangat muda dia sudah bisa melihat kalau dia pindah ke klub yang besar di Eropa, mungkin dia tidak akan mendapatkan menit bermain yang banyak. Tapi ketika dia bermain di atau bisa bermain di sebuah klub yang bisa memberikan kesempatan
untuk menjadi penjaga gawang nomor 1 ya dengan menit bermain yang tinggi, di situ dia melihat ada hal yang memang dibutuhkan, yaitu adalah perkembangan, pengalaman juga, dan itu didapatkan. Dan dengan sendirinya ketika dia bisa membuktikan, dia akan tetap ditangkap oleh radar klub lain. Dalam hal ini adalah Manchester United. Jadi menurut gue, kalau memang Manchester United akan kehilangan Tom Heaton, lalu Altay Bayindir, dan juga Andre Onana, ya selain lini tengah, nampaknya posisi penjaga gawang juga Manchester United ini akan bergerak secara aktif sekali di bursa transfer. Bukan untuk penjaga gawang nomor 1 jelas ya, tapi penjaga gawang nomor 2 dan juga penjaga gawang nomor 3. Dimana menurut gue, ya ini juga posisi yang penting sih, karena oke, saat ini kita memang tidak ada gangguan dengan Senne Lammens, dan harapannya juga seperti itu dengan Senne Lammens, tapi kita tidak pernah tahu gitu, dan ini memang harus disiapkan menurut gue oleh Manchester United, terutama kalau kita melihat musim depan bahwa ya Manchester United ini ada kemungkinan bermain di kompetisi yang lebih banyak lagi. Dan ya menurut gue ini situasi yang juga harus dipertimbangkan ya. Artinya ya penjaga gawang misalnya biasanya dalam kompetisi-kompetisi tertentu tidak menggunakan penjaga gawang utama, penjaga gawang nomor 2 misalnya, ataupun ketika Manchester United berlaga di FA ataupun juga di Carabao menghadapi tim dengan divisi yang lebih bawah ya kan. Ya Manchester United tentu saja punya peluang untuk merotasi penjaga gawangnya, karena mungkin Senne Lammens juga butuh istirahat dan lain-lain. Jadi menurut gue hal-hal tersebut juga menarik ya. Saat ini, ya ini sumber dari yang gue dapatkan di statement Dave ya. Bagaimana Senne Lammens, tadi gue katakan kan save ratingnya itu yang tertinggi di Premier League. Dia saat ini angkanya 88,9%, di atas David Raya di posisi kedua ya. Dan ini membuktikan bahwa ini ya dia di musim pertama dengan situasi Manchester United seperti ini pun juga mampu memiliki angka saving rate yang sangat tinggi sekali. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United membahas terkait dengan posisi penjaga gawang di Manchester United. Bagaimana? Ada pendapat lain? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.